Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang baik, yang senantiasa menyertai dan menolong kita, khususnya di sepanjang hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam Yesus Kristus, Bapa yang ajaib, Engkau yang memelihara kami dengan sempurna, Engkau yang melindungi dan yang menyelamatkan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, untuk semua pemberian-Mu dan anugerah-Mu. Pada malam ini kami ingin mendengarkan sabda-Mu. Pimpin dan urapi kami, agar kami boleh mengerti dan mentaati kehendak-Mu, serta kami jalankan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang kita baca malam hari ini diambil dari Keluaran 13 ayat 14 yang tertulis demikian. Dan apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah artinya ini? Maka haruslah kau katakan kepadanya, dengan tangan yang kuat Tuhan membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengacu pada perintah Tuhan kepada orang Israel untuk mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang pembebasan dari Mesir, sebagai peristiwa yang besar dalam sejarah mereka yang menunjukkan kekuatan dan kasih Allah. Allah yang membebaskan, Allah yang begitu hebat dan besar, yang mampu melepaskan penderitaan perbudakan bangsa Israel untuk kurun waktu yang sangat lama. Lalu bagaimana? Apakah kita cukup hanya bercerita kepada anak cucu kita saja atas sejarah tersebut? Ada hal lain tentunya, yakni bentuk pertolongan Tuhan yang membebaskan kita dari perbudakan sejati, yakni dari kurungan dosa. Hal ini tentunya kita kaitkan dengan pengorbanan Kristus di kayu salib, serta sangat relevan bagaimana kita mampu untuk menerapkannya di dalam kehidupan kita saat ini. Berikut sejumlah poin yang bisa kita renungkan. Yang pertama, pembebasan dari perbudakan. Keluaran 13 ayat 14 mengajarkan tentang pembebasan bangsa Israel dari perbudakan fisik di Mesir oleh tangan kuat Allah. Ini menjadi gambaran dari pembebasan yang lebih besar, yaitu pembebasan dari perbudakan dosa melalui Yesus Kristus. Sama seperti Allah membebaskan Israel, Dia juga membebaskan kita dari dosa dan maut melalui pengorbanan Yesus. Dalam Roma 6 ayat 17-18, Paulus berkata, "Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu kamu memang adalah hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran." Poin yang kedua, pengorbanan sebagai tindakan yang harus diajarkan. Seperti orang tua Israel yang diminta untuk mengajarkan generasi berikutnya tentang pembebasan mereka, kita juga dipanggil untuk mengajarkan dan mengingatkan generasi berikutnya tentang pengorbanan Yesus di kayu salib. Ini selaras dengan 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Peristiwa salib tidak hanya untuk kita yang hidup sekarang, tetapi juga harus diwariskan sebagai keselamatan bagi generasi yang akan datang. Selanjutnya poin yang ketiga, tangan kuat Tuhan dalam pembebasan. Dalam Keluaran 13 ayat 14 disebutkan, dengan tangan yang kuat Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Ini adalah ungkapan kekuasaan Allah dalam mengalahkan musuh Israel. Kekuatan ini juga terlihat dalam pengorbanan Kristus di kayu salib, di mana Yesus mengalahkan dosa dan maut. Kolose 2 ayat 14 dan 15 menjelaskan bahwa melalui salib,
Ia telah menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Ia telah menanggalkannya dan menempatkannya di kayu salib dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya. Poin berikutnya yang keempat, mengenang dan merayakan penebusan. Sama seperti Israel mengenang pembebasan dari Mesir setiap Paskah, umat Kristen mengenang pengorbanan Yesus setiap kali merayakan perjamuan kudus. Kedua peristiwa ini merupakan penebusan yang harus terus dirayakan sebagai tanda kasih Allah yang besar. Lukas 22 ayat 19 menegaskan hal ini. Ketika Yesus berkata, "Lakukanlah ini untuk mengingat aku," saat ia mendirikan perjamuan kudus sebagai simbol pengorbanannya yang membawa penebusan bagi kita. Poin yang kelima, kepastian janji Allah. Seperti Allah memenuhi janjinya untuk membebaskan Israel dari Mesir, pengorbanan Yesus di kayu salib adalah pemenuhan janji Allah untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Keluaran 13 ayat 14 mengingatkan kita bahwa Allah setia dan kuat dalam memenuhi janjinya. Dan ini juga berlaku dalam pengorbanan Kristus. Pada 2 Korintus 1 ayat 20 mengatakan, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk kemuliaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Kami bisa belajar dan mengerti bahwa kasih-Mu sebagai upaya kepada kami manusia adalah begitu besar. Tiada yang bisa melebihi Engkau. Engkau justru bertindak mendahului kami ketika mengasihi. Engkau menjangkau kami dan melakukan pekerjaan sungguh besar kepada kami, sehingga kami bisa hidup dan menjalaninya hingga saat ini. Kiranya pengertian ini Tuhan mampu kami beritakan kepada anak-anak dan cucu-cucu kami dan bahkan kepada semua orang, khususnya kepada keturunan kami, agar mereka bisa mengenal-Mu dan beriman kepada-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kuatkan kami dan mampukan ucapan kami agar cerita yang kami ini bisa bergema dan menjangkau banyak orang, sehingga bisa membawa mereka yang baru mendengar dan membawa mereka kepada kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya malam ini Engkau melindungi dalam istirahat kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam penyertaan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kiranya kami besok dimampukan dan disegarkan oleh kekuatan-Mu untuk melakukan pekerjaan dan kehidupan baru yang Engkau berikan. Ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara terkasih, terima kasih karena sudah bergabung dalam channel kami ini, dan biarlah channel ini bisa menjadi berkat buat saudara-saudara yang mendengarkannya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini bertumbuh dan menjadi berkat untuk kita bersama. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.